Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nabila Olivia Priyatna. Saya dari Dinas Kebudayaan dan Angkatan 31 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya dapat dari pembelajaran di Agenda 3. Agenda 3 yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pada kesempatan kali ini, saya juga sekaligus ingin memberikan kesan dan pesan terhadap tutor saya, yaitu Bapak Wan Hermawan. Pertama, pembelajaran yang saya dapat dari manajemen ASN, yaitu sebelum kita untuk mendalami atau memahami isi dari poin-poin apa aja dan konsep bagaimana dari manajemen ASN, kita harus tahu dasar hukumnya atau legal standingnya. Itu yang pertama. Dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, yaitu tentang aparatur sipil negara dan dasar hukum manajemen ASN. Di situ saya diberitahu oleh Pak Wawan kalau misalnya untuk kita memahami dari manajemen ASN dan apa saja hak, kewajiban, serta peran dan fungsi ASN itu ada di dalam dasar hukum tersebut. Itu. Lalu apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Presiden kita Pak Joko Widodo untuk ASN saat ini, yaitu reformasi birokrasi, di mana ASN yang tidak berkompeten dan tidak bisa melakukan jabatan serta fungsinya secara efisien dan efektif itu akan dipangkas. Dan sebagai ASN harus sadar akan pentingnya perkembangan digital sesuai dengan Smart ASN, yaitu bagaimana kita sebagai ASN harus mengikuti kerangka kerja literasi digital. Kita harus sadar akan perkembangan digital yang ada sesuai dengan nilai dari berakhlak yang ada di SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021, yaitu kita harus adaptif. Bagaimana terhadap perubahan itu harus cepat mengikuti perubahan yang ada. Jadi dengan sekarang kan diharapkan tahun 2024 pemerintah ingin membuat ASN kita tuh sadar akan digital. Seperti itu. Dan dimana nanti dalam bekerja pun sebagai ASN kemungkinan sekarang sudah ada work from home, work from office, dan kemungkinan nanti ada work from anywhere. Tapi itu balik lagi dengan surat tugas masing-masing dan kebijakan dari instansi masing-masing. Seperti itu. Penerapan Smart ASN ini bertujuan untuk membuat ASN yang akan datang di masa depan untuk menjadi ASN yang paham akan digital dan ASN yang bisa menjadi pemimpin. Kemudian untuk penerapan dari e-government di Indonesia, yaitu dengan G2G, G2B, G2C, dan G2E, yaitu government to government, government to business, government to citizen, dan government to employee, dengan tujuan meningkatkan akses warga negara kepada jasa pelayanan publik pemerintah. Dan untuk ASN sendiri harus sesuai dengan kompetensi jabatannya dan tugas serta fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi nanti akan ada pemetaan kualifikasi dan kompetensi ASN di mana dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 itu yang dipertahankan karena sesuai kompetensi dan jabatannya. Kuadran 2 dan kuadran 3 serta kuadran 4, di mana ada yang harus dimutasikan atau ada yang harus mengikuti diklat kompetensi serta ada yang harus diberhentikan. Seperti itu. Seperti itu pembelajaran yang saya dapat serta kesan pesan dan dari tutor saya Pak Wawan Hermawan, yaitu beliau merupakan tutor yang mengajari dengan ramah, humble, terus bisa berdiskusi dua arah juga.
Jadi kita juga menjelaskannya juga jelas, jadi kita mudah memahami akan pelajaran di agenda 3 ini, yaitu manajemen dan smart ASN. Semoga Pak Wan selalu sehat terus, sukses selalu, dan lancar dalam segala hal. Terima kasih.